Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai RAID level 5. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Novaldi dengan NIM 241401036. Perkenalkan, nama saya Kaila Andara dengan NIM 2414011081. Perkenalkan, nama saya Fernando Valencia Ginting dengan NIM 2414011126. Selanjutnya kita akan langsung memasuki materinya saja. Yang pertama, dalam era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga bagi individu ataupun organisasi untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan. Teknologi penyimpanan yang Anda sangat diperlukan. Salah satu solusi yang umum digunakan adalah RAID atau Redundant Array of Independent Disk. RAID adalah teknik yang menggabungkan beberapa perangkat hard disk untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyimpanan yang terus meningkat. Teknologi ini muncul karena permintaan ruang penyimpanan data yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas hard disk tunggal. Dengan RAID, pengguna dapat menggabungkan beberapa hard disk untuk mencapai kapasitas yang diinginkan. Misalnya, menggabungkan 3 hard disk yang masing-masing 4 TB untuk mendapatkan total kapasitas 12 TB. Selain memperluas kapasitas, RAID juga dirancang untuk meningkatkan keandalan data dengan menyediakan redundansi. Redundansi ini memungkinkan data tetap aman meski salah satu disk mengalami kerusakan karena data disalin dan disebarkan di beberapa disk. RAID level 5 adalah salah satu konfigurasi RAID yang populer, menawarkan keseimbangan antara kinerja, kapasitas, dan redundansi dengan menggunakan metode stripping dan paritas. RAID level 5 mampu memberikan perlindungan data yang efektif sekaligus memaksimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Dalam presentasi kali ini, kami juga akan menjelaskan secara mendalam mengenai konsep dasar RAID level 5, cara kerjanya, serta keuntungan dan kekurangannya. Selanjutnya, apa itu RAID level 5? RAID level 5 merupakan susunan redundan dari konfigurasi disk independen yang menggunakan pemisahan disk dengan paritas. Data dan paritas didistribusikan secara merata di semua disk, sehingga tidak ada satu disk pun yang menjadi hambatan. Pemisahan juga memungkinkan pengguna untuk merekonstruksi data jika terjadi kegagalan disk. RAID level 5 adalah jenis konfigurasi RAID yang menggabungkan stripping dan paritas guna meningkatkan kinerja dan keamanan penyimpanan data. Dengan teknik stripping, data dibagi menjadi blok-blok kecil dan disebar di seluruh hard drive dalam array, yang memungkinkan peningkatan kinerja karena akses data dapat dilakukan secara paralel dari beberapa disk sekaligus. Di sisi lain, RAID level 5 menggunakan paritas, yaitu informasi yang dihitung secara matematis dari data di disk lain dan disimpan secara bergantian di setiap disk dalam array. Fungsi paritas adalah untuk memulihkan data jika salah satu disk mengalami kegagalan. RAID level 5 menyimbangkan pembacaan dan penulisan secara merata, dan saat ini merupakan salah satu metode RAID yang paling umum digunakan. RAID level 5 memiliki penyimpanan yang lebih dapat digunakan daripada konfigurasi RAID level 1 dan RAID level 10, dan memberikan kinerja yang setara dengan RAID level 0. Baik, saya akan melanjutkan dengan cara kerja RAID 5. RAID 5 menggunakan paritas alih-alih mirroring untuk redundansi data saat data ditulis ke drive RAID 5. Sistem menghitung paritas dan menulis paritas tersebut ke drive, sementara mirroring menyimpan beberapa salinan data di setiap volume untuk digunakan jika terjadi kegagalan. RAID 5 dapat membangun kembali drive yang gagal menggunakan data paritas yang tidak disimpan pada drive tunggal yang tetap. Baik, selanjutnya dengan gambar pengaturan RAID 5. Dengan menyimpan data pada setiap drive, dua drive manapun dapat digabungkan untuk menyamakan data yang tersimpan pada drive ketiga. Menjaga data tetap aman jika terjadi kegagalan pada suatu drive. Drive dapat ditukar secara langsung dalam RAID 5, yang berarti HDD yang rusak dapat dilepas dan diganti tanpa waktu henti. Kelompok RAID 5 memiliki minimal 3 HDD dan tidak ada jumlah maksimal, karena data paritas tersebar di semua drive. RAID 5 dianggap sebagai salah satu konfigurasi RAID yang paling aman. Tata letak RAID 5.
Bergantung pada lokasi blok, paritas dan urutan penulisan blok data, ada 4 jenis RAID 5 yang berbeda. Deret kiri dan kanan ditentukan oleh bagaimana blok paritas didistribusikan ke disk anggota. Sinkronisitas dan asinkronisitas menentukan urutan blok data. Baik, Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan juga kekurangan dari RAID. Untuk keuntungan RAID ini, dia memiliki keuntungan, di mana dalam RAID itu pertama kinerjanya yang sangat baik untuk menggunakan teknik stripping dengan cara distribusi, memudahkan RAID ini untuk menggunakan pekerjaan paralel, sehingga data bisa dikerjakan dalam dua sistem. Kedua, dalam sistem RAID ini, dia memberikan perlindungan terhadap kegagalan hard drive melalui penggunaan informasi paritas, sehingga meski salah satu hard drive ini memiliki kerusakan, hard drive yang lain bisa membantunya sehingga masih tetap kontinuitas operasional. Selain itu, RAID 5 sangat efisien dalam penggunaan kapasitas karena hanya satu hard drive yang digunakan untuk menyimpan paritas pada masanya, sehingga dia bisa digunakan dalam satu hard drive ataupun dua. Habis itu, RAID 5 ini merupakan RAID yang sangat fleksibel dalam hal ekspansinya, karena organisasi dapat menambah hard drive ke array untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan RAID. Kekurangan RAID itu adalah waktu pembuat ulang yang lebih lama, karena merupakan salah satu kelemahan utama dalam penundaan ini. Sehingga pada saat kompleksitasnya itu, RAID dapat memakan banyak waktu pada saat dia ingin pembuatan ulang. Tergantung kepada kecepatan kontrolnya, RAID bisa membuat beberapa masalah juga pada saat dia mengalami kerusakan dalam langsung dua drive. Pada saat dua drive mengalami kerusakan, maka drive akan berhenti secara full karena dia membutuhkan dua drive untuk bekerja pada saat waktunya. Ketiga, tingkat keandalannya terbatas. RAID ini memberikan perlindungan terhadap beberapa satu drive-nya saja. Akan tetapi jika drive yang keduanya juga memiliki kerusakan langsung, maka data akan hilang pada dua-dua drive-nya, bukan hanya satu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arsitektur level RAID dan fitur-fiturnya. RAID atau Redundant Array of Independent Disk memiliki berbagai level yang masing-masing menaruhkan fitur, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Salah satu dari level ini adalah level 5 yang sedang kami jelaskan. Fitur-fitur yang dimiliki level 5 ini adalah stripping dengan paritas, yang menggunakan setidaknya type disk, di mana data dan informasi paritas dibagikan ke seluruh disk. Kelebihan dari stripping dengan paritas ini, redundansi data itu menjadi lebih baik sehingga dapat bertahan dari kegagalan yang telah terjadi pada salah satu drive terjadi kerusakan. Kekurangannya juga, kinerja ini kadang-kadang mengalami keleletan pada saat pekerjaan dikarenakan dua drive yang bekerja secara bersamaan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari drive 5 ini, RAID itu merupakan teknik penggabungan hard disk menjadi satu unit penyimpanan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data yang terus bertambah, khususnya di lingkungan data center. RAID 5 adalah salah satu jenis RAID yang mengkombinasikan stripping atau pembagian data menjadi blok-blok kecil dan paritas data redundant untuk pemulihan untuk meningkatkan gaya kerja RAID pada saat pengolahan data. Sekian kesimpulan dari kami. Sekarang akan dilanjutkan dengan moderator. Sekian materi dari kami. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, boleh silakan ditanya pada kolom komentar. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dadah.